Film 127 Hours adalah sebuah film tentang kisah seorang pendaki gunung yang terjebak di sebuah tebing. Karena posisi tangannya yang terjepit, dia tidak bisa melakukan apapun selain mencoba untuk bertahan hidup dengan segenap cara yang dia bisa. Karena dia tahu bahwa tidak akan ada tim penyelamat yang akan datang menolongnya. Dia pada akhirnya memutuskan untuk memotong bagian tubuhnya sendiri agar dia dapat bebas. Jika kalian mengira itu sangat menakutkan, maka kuatkanlah diri kalian. Karena film tersebut berdasarkan pada kisah yang sangat nyata. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya, Kang Pir Gunawan, yang akan selalu mengulas dan mengupas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Untuk kalian yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi tentang video-video terupdate kami lainnya di channel Satpam Detective. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas sebuah kisah yang sangat menarik. Saking menariknya, kisah ini bahkan diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul 127 Hours. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja cek ke kasusnya. Sebelum kecelakaan Canyon pada tahun 2003 yang terkenal, Aron Ralston hanyalah seorang penduduk Denver biasa dengan hasrat tinggi untuk memanjat tebing. Ia belajar teknik mesin, bahasa Prancis, dan piano saat dia kuliah di Carnegie Mellon University. Sebelum kemudian dia pindah ke Southwest untuk bekerja sebagai insinyur. 5 tahun kemudian, dia memutuskan bahwa pekerjaan di perusahaan Amerika itu tidak cocok untuknya, dan kemudian dia berhenti dari pekerjaannya untuk mencurahkan lebih banyak waktu dalam hobinya mendaki gunung. Ambisinya yang paling besar adalah mendaki Denali, yaitu puncak tertinggi di Amerika Utara. Pada tahun 2003, Aron Ralston pindah ke Aspen, Colorado, untuk menjadi seorang full-time climber. Dia menganggap setiap kegiatan itu sebagai persiapan untuk pendakian Denali yang akan datang. Persiapan itu dilakukan dengan cara mendaki semua 14 Colorado atau 59 gunung setinggi setidaknya 14.000 kaki. Dia ingin melakukan seluruh pendakian itu sendirian selama musim dingin. Sebuah prestasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pada bulan Februari 2003, saat tengah bermain ski di Resolution Peak di Colorado Tengah dengan 2 temannya, Ralston terjebak dalam longsor salju, terkubur sampai lehernya di salju. Seorang temannya menggali dia dan bersama-sama mereka menggali teman yang lainnya untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang terluka parah, tetapi insiden itu sedikit memunculkan trauma. Peringatan longsor parah telah dikeluarkan hari itu, dan jika Ralston dan teman-temannya tidak mengabaikannya, mereka seharusnya bisa menyelamatkan diri dari situasi berbahaya itu. Kejadian itu adalah sebuah kejadian yang menjadi gambaran paten bahwa sosok Aron Ralston bukanlah orang yang suka menghindari bahaya. Akan tetapi, dia cenderung sebaliknya. Hanya beberapa bulan setelah kejadian longsor salju pada 25 April 2003, Aron Ralston melakukan perjalanan ke Tenggara Utah untuk menjelajahi Taman Nasional
Canyonlands. Dia tidur di mobilnya malam itu, dan pada pukul 9.15 keesokan paginya, yaitu di hari Sabtu yang sangat cerah dan indah, dia mengendarai sepedanya sejauh 15 mil ke Blue John Canyon. Itu adalah ngarai sepanjang 15 mil yang di beberapa tempat lebarnya hanya sebatas 3 kaki. Sekitar pukul 14.45 saat ia turun ke ngarai, sebuah batu raksasa di atasnya pecah dan tergelincir. Ralston jatuh dan tangan kanannya tersangkut di antara dinding ngarai dan batu seberat 800 pound. Membuatnya terperangkap 100 kaki di bawah permukaan gurun dan 20 mil di jalan beraspal terdekat. Ralston belum memberitahu siapapun tentang rencana pendakiannya itu, dan dia tidak punya cara untuk memberitahu atau memberi sinyal bantuan. Tadi pagi dia hanya menginventarisasi perbekalannya pada 2 burrito, beberapa remah permen, dan sebotol air. Yang intinya dia celaka. Usahanya untuk mendorong batu itu sia-sia, karena batu itu sangat berat dan tidak akan pernah mungkin bisa digerakkan hanya oleh satu orang saja. Tatkala menunggu dan dehidrasi mulai mempengaruhinya, dia kehabisan air dan akhirnya harus meminum air kencingnya sendiri. Sepanjang waktu dia mempertimbangkan untuk memotong lengannya. Dia bereksperimen dengan tourniquet yang berbeda dan bahkan membuat beberapa potongan dangkal untuk menguji ketajaman pisaunya. Tourniquet adalah benda yang dililitkan di bagian tubuh untuk mencoba memperlambat peredaran darah. Atau silahkan googling saja. Ketakutan terbesarnya bagaimanapun adalah dia tidak tahu apakah dia bisa memotong tulangnya. Bingung dan bercampur takut, Aron Ralston mengurungkan niatnya kala itu. Alih-alih dia memotong tangannya, dia malah menggunakan alatnya untuk mengukir namanya di dinding ngarai bersama dengan tanggal lahirnya sampai tanggal hari itu sebelum huruf RIP. Kemudian dia menggunakan kamera video untuk merekam ucapan selamat tinggal kepada keluarganya dan mencoba untuk tidur. Malam itu, saat dia tengah terlelap di posisinya yang sangat-sangat tidak nyaman, Ralston memimpikan dirinya sendiri. Mimpi itu lebih seperti sebuah pertanda karena dalam mimpinya, dia memimpikan dirinya hanya mempunyai satu pergelangan tangan saja. Meskipun begitu, dia melihat dirinya tengah bermain dengan seorang anak kecil. Saat terbangun, dia percaya bahwa mimpi itu adalah tanda bahwa dia akan bertahan hidup dan bahwa dia akan memiliki keluarga. Itulah kenapa dengan tekad bulat dia memutuskan untuk mencoba melepaskan diri. Impian tentang keluarga masa depan dan kehidupan di luar ngarai meninggalkan Aron Ralston dengan semacam petunjuk. Dia tidak harus memotong tulangnya. Dia bisa menghancurkan tulang-tulang itu sebagai gantinya. Atas usahanya yang tidak mudah, dia pada akhirnya berhasil mematahkan tulang dan tulang-tulang jari-jarinya. Setelah tulang-tulangnya terlepas, dia membuat tourniquet dari selang botol air dan memutus peredaran darahnya seluruhnya. Kemudian, dia menggunakan pisau murah dan tumpul yang dia bawa untuk memotong kulit dan ototnya. Dan juga tang untuk memotong tendonnya. Dia sengaja meninggalkan arterinya sebagai hal yang harus dia potong paling akhir. Mengetahui bahwa setelah dia memotongnya, dia tidak akan punya banyak waktu karena dia bisa kehabisan banyak darah. Seluruh proses itu memakan waktu 1 jam, di mana Ralston kehilangan 25% volume darahnya. Dengan adrenalin tinggi dan keinginan untuk hidup, Ralston memanjat keluar dari ngarai, menuruni tebing terjal setinggi 65 kaki dan mendaki 6 dari 8 mil kembali ke mobilnya. Dia mengalami dehidrasi parah, terus-menerus kehilangan darah, dan sudah kehilangan satu lengannya.
mil dari tempatnya terperangkap, dia bertemu dengan satu keluarga dari Belanda yang sedang mendaki di ngarai tersebut. Melihat keadaan Aron Ralston yang kacau, keluarga itu memberinya Oreo dan air dan dengan cepat memberitahu pihak berwenang. Sebelum Ralston bebas, sebenarnya pejabat Canyonlands telah diperingatkan bahwa Ralston hilang dan telah mencari di daerah itu dengan helikopter. Upaya yang terbukti sia-sia karena Ralston terperangkap di bawah permukaan ngarai. 4 jam setelah mengamputasi lengannya, Ralston diselamatkan oleh petugas medis. Mereka percaya bahwa jika lebih dari 4 jam berlalu, kemungkinan Ralston sudah mati kehabisan darah. Setelah penyelamatan Aron Ralston, lengan dan tangannya yang terputus diambil oleh penjaga taman dari bawah batu ngarai. Butuh 13 penjaga, dongkrak hidrolik dan kerekan untuk memindahkan batu besar yang sempat menjepit Ralston. Lengan itu dikremasi dan dikembalikan ke Ralston 6 bulan kemudian. Pada hari ulang tahunnya yang ke-28, dia kemudian kembali ke ngarai dan menaburkan abunya di sana yang menyatakan bahwa lengan itu adalah di tempat yang semestinya. Yang menarik dari kisah Aron Ralston ini adalah di saat kisahnya dijadikan sebuah film pada tahun 2010 dan dibintangi oleh James Franco, Aron Ralston mengatakan bahwa film itu sangat akurat dengan kejadian aslinya. Bahkan mengutip perkataan Aron Ralston sendiri, dia berkata sangat akurat secara faktual sehingga sangat mirip dengan film dokumenter yang bisa kau dapatkan dan masih menjadi drama. Menambahkan bahwa itu adalah film terbaik yang pernah dibuat. Hari ini Aron Ralston dikabarkan masih menjalani kehidupannya di umurnya yang ke-46 tahun. Mengatakan bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Oke guys, barusan kita telah mengulas sebuah kisah dari Aron Ralston yang membuat kita sangat ngilu. Tapi bagaimana jika kalian berada di posisi Aron Ralston? Apa kalian akan mengambil keputusan yang sama dengan apa yang dia lakukan? Atau kalian mempunyai ide lain untuk menyelamatkan diri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan kisah kala ini. Semoga dapat diterima apa adanya dan semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk ditonton video-video kami yang lainnya dan ditunggu video kami selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selalu tetap waspada.